Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39 Istri Pak Dokter emang bikin speechless, tamat. Audisi, sok polos padahal. Yuya terkikik sambil melirik melodi yang sudah bersemu merah karena paham apa yang akan diucapkan Yuya. Nggak usah ngomong aneh-aneh, iya. Sergah melodi, cek takut banget, emang kenapa? Kalau kalian udah saling folos-folosan kan dah halalan bin Toyiban juga. Zia tergelak sendiri dengan ucapan yang baru saja dilontarkannya. Iya nih, sok folos banget. Timpal Yuya lagi yang sudah tergeletak kencang. Hingga mengundang tatapan mata semua orang yang ada di taman kampus. Udah jangan bahas itu. Rajuk melodi yang sudah cemberut. Yuya dan Zia malah makin terkekeh. Melihat melodi yang merajuk dengan wajah merah padam karena malu. Iya, udah ya, entar Odi ngadu ke lakinya. Bisa berabe kalau kakak iparnya, Pak Goej ikut turun tangan. Bisa-bisa skripsi kita dibalikin. Capek gue revisi melulu, sergah Zia. Oke, sorry, gue seneng banget soalnya. Bikin jiwa traveling gue meronta-ronta. Ucap Yuya sambil menahan perutnya yang terasa kram. By the way, yang tadi gimana, Vero? Vero itu udah ada pacar belum? Kalau belum, comblangin gue dong. Ujar Yuya yang sudah berhasil mengendalikan tawanya. Cih, emangnya gue mak comblang? Ogah, deketin aja sendiri. Nih gue send nopenya. Ujar Melodi seraya mengirimkan nomor ponsel Vero. Lu gak setia kawan banget sih, Bi. Gerutu Yuya. Bukan gak setia kawan, ya. Cuma gue kan sudah jadi istri Kak Gege sekarang. Otomatis gue gak bisa chat temen cowok sesuka gue. Ucap Melodi menjelaskan berharap Yuya mau mengerti dirinya. Bener juga sih, ya. Apa yang Odi bilang itu benar. Selain mencegah kesalahpahaman, untuk mencegah fitnah juga. Apalagi kayaknya si Vero-Vero ini ada hati sama lu, iya kan Di? Melodi mengedikkan bahunya. Entahlah, gue gak mau mikirin hal itu. Bagi gue, dia gak lebih dari temen kok. Jadi kalau lu tertarik, ya, berusaha sendiri, oke, good luck. Ucap Melodi memberi semangat. Melodi, Yuya, dan Zia pun melanjutkan perbincangan mereka. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang menginterupsi perbincangan mereka. Membuat ketiganya menoleh ke sumber suara. Dasar pelakor, nggak tahu malu, jala, murahan. Seru seseorang tiba-tiba. Membuat ketiganya terlonjak lalu menoleh ke sumber suara. Ketiga orang itu saling memandang tak mengerti. Dengan kedatangan Aurora sambil marah-marah tak jelas ke hadapan mereka. Nggak usah sok nggak ngerti kamu, jala. Ucap Aurora sambil menunjuk ke arah Melodi membuatnya mengerutkan keningnya. Kau itu, di kampus sok polos, tapi tahu-taunya tak lebih dari jala. Penggoda.
Kak Geralt telah memiliki kekasih dan itu kakakku. Lalu kenapa dia bisa tiba-tiba menikahimu? Pasti kamu udah melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, iya kan? Apa yang sudah kamu berikan padanya, tubuhmu? Cih, dasar murahan, desisnya dengan memasang wajah jijik. Membuat Melody lantas berdiri dan membalas menatap Aurora santai. Terserah bila ia anak dekan. Tapi apa yang sudah dilakukan Aurora itu sudah sangat keterlaluan. Mencemooh seseorang di hadapan orang banyak. Bukanlah merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi Aurora menghina dan merendahkannya. Dengan kata-kata yang tidak benar sama sekali. Sungguh sangat keterlaluan. Aku yakin kau sudah melihat secara langsung video yang Kak GG posting di akun sosial medianya, bukan? Dan aku yakin kau bisa melihat dengan mata kepalamu, yang otaknya kosong itu. Kalau Kak GG lah yang melamarku di hadapan semua orang, bukannya aku yang memintanya menikahiku. Seharusnya kau gunakan otakmu itu untuk mencerna situasi di sana. Tapi itu ya kalau kamu mampu berpikir dan otakmu masih ada di tempatnya. Desis Melody dengan nada mencibir membuat Aurora mengepalkan tangannya. Aku sama sekali tidak pernah melakukan apa yang kau tuduhkan tadi. Karena aku tidak semurahan itu, yang mau-mau saja mengobralkan tubuhnya. Untuk sembarangan orang tanpa ikatan yang sah. Imbuhnya dengan sorot mata tajam. Ia tetap berbicara dengan tenang, tapi mengintimidasi. Halah, nggak usah ngeles kamu. Kak Geralt itu cuma cinta sama kakakku. Jadi nggak mungkin dia mau sama kamu. Aku yang mau deketin dia aja dia nolak. Apalagi kamu, yang penampilan nggak banget. Yang nggak banget itu, Odi apa kamu? Make up tebal berkilo-kilo gitu lu pikir bagus? Ya wajarlah kalau Kak Geralt nggak mau. Kalau emang dia cinta banget sama kakak lu. Kenapa dia mau nikah sama Odi? Gue tanya. Timpal Yuya yang tangannya rasanya udah gatal. Ingin mencakar-cakar wajah songong Aurora. Ya karena dia kegatelan lah. Jangan-jangan dia udah tekdung duluan makanya Kak Geralt mau nikahin dia. Jaga ucapanmu. Bentak Melody. Aku bisa saja memperkarakan perkataanmu ini ke pihak kepolisian. Dengan kasus pencemaran nama baik. Apakah ini mulut seorang anak hukum? Hah, menuduh tanpa bukti. Bukti. Aurora terkekeh lalu menatap tajam Melody. Kau lupa aku pernah memergoki kalian di hotel sebelumnya. Ucapan ambigu Aurora. Sontak saja mengundang atensi banyak orang dengan pikiran buruk mereka. Melody tersenyum sinis. Hotel atau restoran hotel, jangan mengeluarkan statement ambigu seperti itu. Yah, siapa tahu kalian abis itu check-in. Geram dengan perkataan Aurora yang tidak-tidak, membuat Melody melayangkan telapak tangannya tepat di pipi kiri Aurora. Aurora tersentak lalu meringis saat merasakan panas di pipinya. Entah apa urusanku padamu.
Padahal selama ini aku tidak pernah mencampuri apalagi mengusik kehidupanmu. Tapi mengapa kau malah berkata yang tidak-tidak tentangku? Hah? Sebenarnya apa urusanmu? Karena aku yang lebih dulu mengenal Kak Geralt. Tapi aku ikhlas saat dia malah pacaran dengan kakakku. Tapi kau tiba-tiba datang dan menikah dengannya. Aku tidak bisa terima itu. Aku tidak terima. Pasti kau yang sudah membuat Kak Geralt putus dengan kakakku, bukan? Sayangnya Melody tidak pernah melakukan sesuatu seperti dugaanmu itu. Aku putus dengan Aurelia, karena dia tak layak untuk menjadi pendampingku. Ucap Geralt berdecih sinis saat mengingat pertemuan terakhirnya di Paris. Tentu saja Melody, Yuya, Zia, dan Aurora. Tak terkecuali orang-orang yang melihat pertengkaran itu terkejut. Bagaimana Geralt tiba-tiba saja berada di sana? Kini Geralt telah berdiri di samping Melody, dengan tangan yang melingkari pundaknya. Membuat Melody tersipu malu menjadi bahan perhatian orang-orang. Cie, ayangnya udah datang nih. Ayo Kak Geralt, kasih tahu orang-orang dungu ini, biar nggak menghakimi seseorang tanpa tahu kebenarannya. Ucap Zia berapi-api dengan senyum lebarnya. Iya Kak, seenaknya mereka ngatain Odi yang gak-gak. Bungkam mulut dan pikiran kotor mereka Kak. Timpal Yuya tak kalah antusias. Geralt tersenyum manis membuat kedua gadis itu tersipu malu. Ya ampun, manis banget sih. Bisik mereka tapi masih dapat didengar Melody membuat Melody cemberut. Cek jangan cemburu gitu, kita cuma kagum aja, ya enggak sih? Tukas Yuya sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas yang diangguki Zia. Tidak layak apa, bukankah kakak udah berjanji sama Kak Aurel? Kalau kakak akan menunggu Kak Aurel. Tapi kenapa kakak tiba-tiba nikah sama Jala? Ini, pasti dia udah ngelakuin sesuatu kan sampai kakak menikahi dia? Dasar murahan, desis Aurora tak suka melihat kemesraan yang dipertontonkan Geralt dan Melody di hadapannya. Geralt kembali mengalihkan pandangannya pada Aurora. Kalau kau ingin tahu alasannya, tanyakan saja pada kakakmu itu. Tidak mungkin kan aku mengungkapkan hal tersebut di hadapan orang banyak. Lagi pula saat aku menikahi Odi, aku sudah tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Jadi apa salahnya aku menikahi gadis yang aku cintai? Tukas Geralt dengan menekankan kata gadis. Merujuk pada keadaan Melody yang masih gadis saat ia nikahi. Nggak mungkin, kakak lebih lama kenal denganku. Tapi kenapa kakak justru jatuh cinta pada Melody? Pasti ini bohong kan? Ini pasti nggak benar. Aurora menolak kebenaran dan tidak terima. Lelaki yang telah lama ia cintai justru mencintai orang lain. Ini benar, bahkan sangat benar. Aku mencintai Melody, istriku sendiri. Apa salah? Tidak. Ingat, lama saling mengenal. Bukan berarti bisa kita jadikan pendamping hidup, Rora. Cinta nggak bisa dipaksakan. Lagi pula aku sudah menganggapmu tak lebih dari adikku sendiri. Sudahlah, berhentilah, jangan bersikap kekanak-kanakan seperti ini.
Masih banyak lelaki di luar sana yang lebih baik dariku. Pungkas Geralt membuat Aurora tergugu di hadapannya. Bi, benarkah kakak selama ini gak pernah sedikit pun menyukaiku? Tanya Aurora di sisa-sisa harapan terakhirnya. Tidak, jawab Geralt tegas membuat Aurora terisak di tempatnya. Tak ingin memperpanjang perdebatan, Geralt pun segera mengajak Melody pergi dari sana diikuti Yuya dan Zia. Beberapa bulan kemudian, selamat ya, Odi sayang. Akhirnya perjuanganmu sampai juga ke titik ini. Kakak bangga sama kamu, ucap Azura seraya memeluk tubuh Melody yang kini sedang mengenakan toganya. Melody baru saja menjalani wisudanya. Tentu Azura sangat bahagia sekaligus bangga. Biarpun dirinya tidak berhasil menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, tapi ia berhasil menghantarkan sang adik menjadi seorang sarjana. Tanpa sadar, Azura terisak. Hari ini merupakan salah satu hari paling spesial baginya. Azura tak pernah berhenti bersyukur. Akhirnya perjuangannya berbuah manis. Ia benar-benar bahagia, satu persatu kebahagiaan menghampirinya. Akhirnya duka lara dan pahit getir yang pernah ia rasa telah berganti dengan bahagia tak terkira. Memiliki suami yang sangat mencintainya, hamil anak dari suami tercinta. Memiliki keluarga yang menyayanginya dengan tulus. Berhasil menghantarkan sang adik menemukan jodohnya. Lalu kini berhasil menghantarkan sang adik meraih impiannya menjadi seorang sarjana. Terima kasih, Kak. Semua berkat kakak. Perjuangan dan pengorbanan kakaklah yang menjadi motivasi Odi. Odi nggak tahu, kalau nggak ada kakak, mungkin Odi nggak akan sampai ke titik ini. Bahkan tanpa bantuan kakak, Odi pasti nggak akan menjadi seorang istri dari Kak Gege. Odi bangga memiliki kakak. Kakak merupakan kakak terbaik di dunia. I love you, Kak. Balas Melody yang juga sudah terisak. Melody pun tak kalah menahan haru atas keberhasilannya sampai ke titik ini. Tapi tetap saja, perjuangannya tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan sang kakak, yang bahkan rela mengorbankan masa mudanya demi mencari rupiah baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Membayar uang kuliahnya, juga mencicil hutang peninggalan mendiang orang tuanya. Pantas bukan bila ia menjuluki Azura sebagai kakak terbaik di dunia. Satu persatu anggota keluarga Geralt yang ikut serta mendampingi Melody di hari spesialnya itu memberikan selamat. Ada ayah, nenek, dan adik Geralt. Tak lupa Arkandra yang datang bersama Azura turut memberikan selamat. Zia, Yuya, selamat ya, ucap Melody turut memberikan selamat pada kedua sahabatnya itu. Selamat untukmu juga, Di, ucap Yuya. Selamat untukmu juga sahabatku tersayang, sebut Zia. Lantas mata Melody membulat saat melihat tangan Zia tampak digandeng Vero. Ya, itu Vero. Sejak kapan, Zi, itu? Ucap Melody ragu-ragu. Zia menyengir lebar, sedangkan Yuya memberengut masam.
Kenapa lu cemburu? Cetus Vero membuat mulut Melody menganga. Cih, pede, gantengan juga suami gue, sahut Melody dengan sedikit mendelik. Benar itu sayang, bilangin ke temen kamu itu. Hati-hati, jangan-jangan dia cuma dijadiin pelarian aja sama si kutu kupret. Timpal Gerald dengan tersenyum miring. Jangan sembarangan ngomong lu, G. Hardiknya tak terima dengan perkataan Gerald. Nggak sayang, aku nggak gitu kok, serius deh. Aku serius sama kamu, jangan dengerin tuh si goyang dompet. Dia iri pasti sama kita. Ucap Vero mencoba membujuk Zia agar tidak salah paham. Oh, nggak apa-apa kok. Kalaupun sampai itu terjadi, siap-siap aja. Ayang Vero akan aku cincang-cincang terus dijadiin perkedel, sahut Zia acuh. Yuya terkekeh. Ong, seram banget lu, Zi. Tapi emang lu mesti hati-hati, Ver. Zia ini psikopat. Entar lu dicincang beneran baru tahu rasa. Timpal Yuya ikut memanasi. Jomblo nggak usah ikut nimbrung ya. Bikin cuaca panas makin panas aja. Sergah Vero membuat Yuya mendelik tajam. Nasib jomblo mah gitu. Semua udah ada pasangan, dia malah ngenes sendiri. Ih, udah, kok malah jadi bertengkar sih? Yuk, kita ke kafe Kak GG. Tenang aja, hari ini kafe khusus buka untuk neraktir kita semua. Gimana? Tukas Melody. Semua orang berseru girang saat Melody mengatakan hal tersebut. Baru saja Melody hendak masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba Aurora memanggilnya. Membuat Gerald segera berdiri di hadapan Melody. Ia khawatir kalau Aurora akan melakukan tindakan yang tidak-tidak. Dengan istrinya yang tengah hamil muda itu, mau apa lagi kamu? Tanya Gerald datar membuat Aurora menatapnya nanar. Aku cuma mau minta maaf kok Kak, nggak ada maksud lain. Aku tahu, tempo hari aku sudah berkata yang tidak-tidak. Bahkan menghina Melody, aku sungguh menyesal. Sekali lagi, aku minta maaf, ucap Aurora lagi dengan sorot mata penuh penyesalan. Aku nggak apa-apa kok, aku juga udah lupain masalah itu. Tukas Melody lembut membuat Aurora tersenyum lega. Setelah saling bermaafan, Aurora pun permisi. Gerald tersenyum bahagia, ternyata istrinya memiliki hati seluas samudera. Ia tak segan-segan memaafkan orang yang sudah menyakitinya. Mas. Panggil Azura sambil menggoyang-goyangkan bahu Arkandra. Arkandra yang awalnya sudah terlelap lantas segera membuka matanya. Ada apa? Diliriknya jam di atas dinding baru menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku, ngomong aja sayang, kamu mau apa, Aku pingin sate padang yang ada di dekat Miracle. Cicit Azura tak enak hati karena membangunkan suaminya di tengah larut seperti ini. Arkandra menghela nafas panjang, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Tak mungkin ia marah atau menolak permintaan sang istri. Mungkin ini bawaan kehamilannya, walaupun ini sudah memasuki trimester terakhir.
Tapi Azura terkadang masih menginginkan sesuatu secara tiba-tiba. Walaupun ia tahu terkadang Azura merasa tak enak hati. Karena telah merepotkannya, tapi ia tak masalah. Asalkan itu untuk kebahagiaan Azura dan calon buah hatinya. Ia rela melakukan apapun. Ya udah, aku beliin dulu ya. Kamu tunggu aja di rumah, oke? Ucap Arkandra yang bergegas berdiri. Tapi belum Arkandra beranjak dari sana, Azura telah lebih dahulu menghentikannya. Kenapa? Tanya Arkandra bingung. Ada yang lain, Tanyanya lembut seraya mengusap pelan kepala Azura. Azura mengangguk membuat Arkandra menunggu apa keinginan Azura selanjutnya. Tapi belinya nggak boleh pakai mobil. Tukas Azura membuat Arkandra melongo. Jadi pakai apa? Sedangkan jarak rumah mereka dengan klub Malam Miracle cukup jauh. Tidak mungkin kan Azura ingin ia jalan kaki atau naik angkot? Mana ada angkot lewat jam segini? Kalau jalan kaki, bisa nyampenya besok pagi. Dan sudah pasti penjual sate padangnya sudah pulang. Terus aku kesana pakai apa? Tanya Arkandra bingung. Naik motor aku, ucapnya dengan mata berbinar membuat Arkandra membelalakan matanya. Mas kan gak bisa, biar aku yang bawa motornya, Mas. Aku bisa kok. Ra, masalahnya bukan itu aja. Kamu gak lihat perut kamu itu? Kamu sedang hamil besar, Rara sayang. Mas gak mau sampai terjadi sesuatu pada kalian. Ujar Arkandra cemas, mendengar penolakan itu. Azura langsung mencebik dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Azura lantas segera melepaskan pegangan tangannya dan masuk ke dalam selimut. Semenjak hamil, tidak ada lagi Azura yang garang. Yang ada Azura yang melow yang sedikit-sedikit nangis. Bila keinginannya tidak tercapai, maka ia akan segera menangis dan membisu sampai keinginannya terwujud. Terang saja hal tersebut membuat Arkandra gelagapan. Kini ia bingung, antara mengabulkan permintaan sang istri atau mengabaikannya. Sungguh, ia tidak masalah Azura memintanya membelikan sate padang di dini hari seperti ini. Tapi yang jadi masalah, Azura ingin membelinya menggunakan motor sportnya dengan dirinya di posisi pengemudi. Arkandra sampai menyesal, mengapa ia menghadiahi istrinya itu dengan motor sport itu. Kalau akhirnya membuatnya bingung seperti ini, mana dia tidak bisa mengendarainya. Sungguh sate padang yang merepotkan. Dokter bucin atau bisa juga CEO bucin. Itulah gelar yang pantas disematkan pada Arkandra saat ini. Itu karena semenjak ia jatuh cinta pada Azura. Sejak itu juga sikapnya berubah 270 derajat walaupun itu hanya di hadapan Azura. Segala keinginan Azura meskipun kadang memusingkan kepala, tetap ia usahakan untuk wujudkan. Sungguh aneh memang. Bila dulu Arkandra tak henti-hentinya berusaha membuat Azura jengah dengan sikap ketus dan marah-marahnya, maka kini melihat sang istri merujak saja merajuk. Dia sudah kelimpungan setengah hidup.
Seperti tadi, saat Azura tiba-tiba merajuk. Karena keinginannya membeli sate padang naik motor sport kesayangannya. Tidak diindahkan Arkandra, cukup membuat Arkandra kewalahan. Akhirnya, dengan berat hati, Arkandra mewujudkan keinginannya. Tapi untuk berjaga-jaga, ia meminta sopirnya mengawal dari belakang sebelum naik ke motornya. Arkandra terlebih dahulu mengecek kesiapan sang istri mulai dari jaket hingga helm. Karena perutnya yang sudah membuncit, Arkandra pun memakaikan jaket miliknya di tubuh Azura. Untuk menghalau dinginnya angin malam masuk ke pori-pori sang istri, tak mungkin Azura memakai jaket miliknya sendiri. Karena pastinya tidak akan muat dengan perut buncitnya. Setelah memastikan semuanya aman, dengan senyum lebarnya Azura naik ke atas motor, yang tentunya di bagian pengemudi. Sedangkan Arkandra duduk di belakang. Arkandra sampai membatin, lain kali ia harus belajar naik motor. Agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Masa, laki, dibonceng bumil sih? Yang benar aja, apa kata dunia? Dengusnya sambil geleng-geleng kepala, melihat tingkah istrinya yang tetap saja barbar meskipun sedang hamil besar. Istri Pak Dokter emang bikin speechless. Tak lama kemudian, motor Azura pun membelah pekatnya jalanan malam diikuti sang sopir di belakang. Bumil yang merepotkan, untung cinta. Kalau enggak, mungkin udah dilemparkan ke sungai Amazon. Ra, pelan-pelan aja. Tukas Arkandra memperingatkan. Tenang aja mamasku sayang, ini masih kecepatan normal kok. Bantahnya halus seraya tersenyum manis. Arkandra hanya bisa meringis sambil memeluk perut buncit sang istri. Masih kecepatan normal, 35 km per jam. Astaga, istriku, kau memang barbar sekali. Gumamnya yang pasti tak ia suarakan. Demi menciptakan kedamaian dunia perumah tanggaan, tak butuh waktu lama. Mereka pun sampai di kedai sate padang yang tak jauh dari klub malam Miracle. Tempat Azura dulu mencari nafkah. Arkandra pun segera memesan sate padang sesuai keinginan sang istri. Dulu, hampir setiap pulang dari Miracle, Azura sering mampir ke sini. Tentunya ia ditemani sang sohib terbaik, Leon. Mungkin ada yang bertanya-tanya kemana Leon? Yah, dia tetap bekerja seperti biasa. Namun, kini ia punya kegiatan baru, yaitu mendekati Yuya, bersaing dengan Eza. Saat acara wisuda tempo hari, Eza dan Leon turut Azura undang. Dari sana ia memperkenalkan sahabat adiknya yang tengah menjomblo itu. Siapa tahu ada yang berminat. Bak Gayung bersambut, keduanya ternyata tertarik. Jadilah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan Yuya. Yang tak kalah barbar dengan Azura. Sedangkan Dr. Mario, ia tidak diundang karena sedang liburan dengan tunangannya. Ya, sebenarnya Dr. Mario tidak benar-benar jatuh hati pada Azura. Ia sekedar suka saja, tapi bukan cinta. Ia tempo hari hanya ingin memanas-manasi Arkandra saja.
Semua ia lakukan atas permintaan Kencana. Bahkan dia juga yang sudah mengambil foto Arkandra dan Azura yang tengah berciuman dan menyebarkannya di sosial media hingga viral. Arkandra sampai mengatainya sahabat Luknat. Namun tak pelak ia mengucapkan terima kasih. Sebab berkat kegilaan sahabatnya itu juga ia bisa menikahi Azura dan mengobati traumanya terhadap seorang wanita. Selesai makan, Arkandra langsung mengajak sang istri pulang. Hari sudah menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Masih dengan mengendarai motor, Azura menjalankan motor itu namun dengan kecepatan yang lebih rendah dari sebelumnya. Namun, tiba-tiba Azura menepikan motornya ke salah satu sisi jalan tanpa berkata apapun. Arkandra sampai bingung dan hendak bertanya. Seturunnya dari motor, Arkandra hendak bertanya kenapa Azura berhenti tiba-tiba. Apakah ada sesuatu yang ia inginkan lagi? Tapi pertanyaan itu seketika tertelan bulat-bulat saat melihat wajah pucat sang istri dengan bulir bening yang mengalir deras di dahinya. Tangan Azura terulur memegang perutnya sambil mendesis. "Ra, kamu nggak apa-apa? Perut kamu kenapa?" tanya Arkandra panik. Azura menatap Arkandra sambil mengernyit. "Mas, kayaknya aku mau lahiran deh." "Hah?" seru Arkandra dengan mata membulat sempurna dan mulut menganga. "Kah kamu serius, Ra?" tanya Arkandra cengok. Kehamilan Azura memang sudah memasuki trimester akhir. Tapi menurut perhitungan, ini belum saatnya. Apalagi tadi istrinya itu tampak baik-baik saja. Bahkan ia tadi masih sempat melahap 2 porsi sate padang. "Ih, Mas Arkan, buat apa juga aku bohong?" "Ini nih, aduh, Ark, sakit Mas." desisnya seraya merintih. Bahkan kaki Azura sudah sangat lemas, tak mampu untuk berdiri, karena rasa nyeri yang tiba-tiba menyergap setiap beberapa detik sekali. Arkandra sontak saja gelagapan. Ia buru-buru menahan tubuh Azura agar tidak sampai terjatuh. Tepat saat mobilnya berhenti tak jauh dari posisinya, ia langsung meneriakkan sang sopir agar membukakan pintu belakang untuknya. Sang sopir yang melihat kepanikan di wajah majikannya lantas segera melakukan perintah. Dengan hati-hati, Arkandra memapah Azura masuk ke dalam mobil. Setelah pintu tertutup, sang sopir segera menjalankan mobilnya tanpa banyak bertanya. "Segera ke rumah sakit, Pak," ucap Arkandra mencoba tenang. Sebagai seorang mantan dokter, tentu ia harus bisa mengontrol emosi dan situasi. Tak mungkin ia menunjukkan wajah panik, walaupun itu di hadapan istrinya sendiri. Sikap tenang dapat membawa pengaruh baik bagi pasien. Sebaliknya, sikap panikan bisa membuat pasien ikutan panik. "Mas, motornya!" teriak Azura saat mobil mereka telah mulai melaju meninggalkan motor Azura yang masih terparkir sembarangan di tepi jalan. "Nggak usah pikirin motor. Sekarang itu yang terpenting, kita segera sampai di rumah sakit," tukas Arkandra sambil membenarkan posisi Azura.
Tapi entar hilang gimana? Tanyanya masih dengan suara mendesis. Nggak usah khawatir, Mas akan ganti baru dengan yang lebih bagus dan mahal. Arkandra mendelik sebal saat istrinya itu masih saja sibuk memikirkan motor sportnya yang terparkir sembarangan di tepi jalan. Beneran ya, awas nggak? Ancam Azura dengan mata dipaksakan melotot. Astaga, iya, istriku sayang. Cetus Arkandra yang matanya sudah hampir melompat karena kesal dengan tingkah sang istri. Namun, beberapa saat kemudian, ia baru menyadari perdebatan mereka tadi. Ternyata mampu mengalihkan rasa sakit yang sedang didera Azura. Mas, sakit. Lirih Azura yang wajahnya telah makin memucat. Tampak bulir-bulir peluh sebesar jagung menetes dari dahinya. Melihat kesakitan di wajah istrinya, jelas saja membuat Arkandra khawatir. Arkandra menggenggam erat tangan Azura yang dibalas Azura dengan meremas tangannya. Dari remasan itu, dapat Arkandra rasakan betapa nyeri rasa sakit yang kini sedang dialami istrinya itu. Ra, tenang sayang, aku tahu, kamu bisa. Kamu calon ibu yang kuat. Sekarang ikuti aku, inhale, exhale. Ucapnya seraya mencontohkan menarik nafas panjang melalui hidung, lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Azura pun mengikuti setiap perkataan suaminya, tapi rasa sakit itu kini kian menjadi. Seakan seluruh tulangnya diremukan bersamaan. Maas, aku nggak kuat. Desisnya sambil makin meremas tangan Arkandra dengan nafas memburu. Melihat itu kesakitan yang begitu kentara di wajah Azura membuat wajah tenang Arkandra seketika sirna berganti rasa gundah gulana. Beruntung, mobil mereka telah memasuki area rumah sakit. Tak lama kemudian, beberapa suster dan dokter datang menyambut mereka. Sebab saat dalam perjalanan tadi ia menyempatkan diri menghubungi mantan rekan kerjanya sesama dokter. Arkandra pun segera menggendong Azura dan meletakkannya di atas brangkar secara perlahan. Sepanjang brangkar didorong, Arkandra tak melepaskan genggaman tangannya sedikit pun. Raut wajah khawatir terlihat jelas di wajah tampannya. Para mantan rekan kerja Arkandra pun sampai terkesima melihat ekspresi lain dari Arkandra selain wajah datar dan dinginnya. Sebuah flat shoes mendarat keras di pundak Arkandra, membuat pria yang sedang menunggu dokter mengobservasi istrinya tersentak dari lamunannya. Kakak apa-apaan sih? Desis Arkandra kesal saat sang kakak seenaknya memukul pundaknya menggunakan sepatu. Untung saja sepatu itu tidak terlalu keras jadi tidak rasanya tidak begitu sakit. Lutuh yang apa-apaan? Masa, ajak bini yang lagi bunting besar cari makan pakai motor. Otak lu di mana sih, Arkan? Seru Kencana dengan wajah memerah menahan amarah. Beruntung tidak terjadi apa-apa pada mereka di perjalanan tadi. Cek siapa juga yang mau ajak Azura cari makan naik motor, mana malam juga. Andai Azura nggak maksa,
gue gak bakalan mau. Apalagi lu kan tahu, gue gak bisa bawa motor. Tapi mau bagaimana lagi, permintaan istri, lagi hamil juga. Gak mungkin kan gue abaikan. Sahut Arkandra ketus seraya menjelaskan. Cek lu kan bisa bujuk dia buat naik mobil aja. Untung aja sopir lu ikut di belakang. Kalau enggak, ya ampun Arkan, gue gak bisa bayangin. Bisa-bisa anak lu lahir di atas motor sport. Ujar Kencana seraya terkekeh membayangkan hal itu benar-benar terjadi. Gila aja lu, gue juga gak sebodoh itu. Makanya gue minta Pak Ali ngikutin kita bawa mobil. Dan apa kata lu tadi, bujuk? Udah gue coba tapi Azuranya ngambek terus mewek. Mana tega gue. Kencana menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata adiknya kini telah menjadi seorang bucin sejati. Tapi tak apalah, dengan istrinya sendiri juga. Azura juga perempuan yang baik. Jadi sudah sepatutnya adiknya itu sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Walau ya, adik iparnya itu masih saja bersikap absurd dan barbar. Tapi asalkan itu masih dapat ditoleransi, ya tak masalah. Tak lama kemudian, Arkandra masuk ke ruangan persalinan untuk mendampingi Azura. Beruntung kondisi kandungan Azura baik-baik saja. Jadi ia bisa melahirkan secara normal. Terdengar tangis bayi yang menggema seiring rangan yang keluar dari bibir Azura. Tangisan itu begitu kencang hingga membuat Azura dan Arkandra meneteskan air mata. Mereka bahagia bercampur haru. Akhirnya mereka telah tiba di titik ini, menjadi pasangan orang tua. Arkandra sampai menciumi seluruh wajah Azura, seraya menggumamkan ucapan selamat dan terima kasih. Karena telah hadir dan membersamai dirinya dalam setiap keadaan. Terakhir, Arkandra melabuhkan sebuah ciuman yang cukup panjang dan dalam di bibir Azura, membuat dokter dan beberapa suster yang melihat membeliakan mata mereka. Mereka tidak menyangka, dokter galak itu kini telah bertransformasi menjadi suami siaga dan sayang istri yang super romantis. Terima kasih Ma Cherry, terima kasih atas hadiah terindah ini. Terima kasih karena kau telah hadir dan masuk dalam kehidupanku. Terima kasih untuk baby boy super tampannya. I love you so much. Lirihnya tepat di hadapan wajah Azura lalu ia kembali menyatukan bibir mereka. Tak peduli pada dokter dan suster yang masih berada di sana. Yang ingin ia lakukan hanyalah mengapresiasi perjuangan sang istri. Hingga dapat melahirkan buah cinta mereka dengan selamat ke dunia. Sekaligus menunjukkan betapa ia mencintai istrinya itu. Arkandra memang pernah memiliki trauma. Bahkan ia sampai berpikir, takkan mungkin bisa menjalin hubungan dengan wanita lagi. Apalagi sampai menikah. Namun dugaannya itu salah. Nyatanya kehadiran Azura membuat dunianya jauh lebih berwarna. Satu kini yang ia sadari, masa lalu kelam tak selalu memberikan dampak buruk di masa depan. Ada hikmah di setiap kejadian sama seperti yang Arkandra alami. Kehidupan percintaannya di masa lalu memang berakhir buruk.
Tapi siapa duga karena hal tersebut ia menemukan jodohnya yang sebenarnya. Perempuan yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Terlepas dari apa yang dimilikinya, bahkan kini perempuan itu telah menyempurnakan hidupnya. Dengan menghadirkan seorang putra yang begitu tampan. Siapa namanya, Mas? Tanya Azura yang menyerahkan pemberian nama pada suaminya. Arkandra menatap lekat bayi mungil. Yang wajahnya merupakan perpaduan antara wajah dirinya dan wajah Azura. Bayi mungil itu tampak tidur dengan nyaman di dalam dekapannya. Sesekali ia tersenyum dengan mata terpejam membuatnya terlihat makin menggemaskan. Atarik Satya Shailendra, gimana? Kamu suka? Tanya Arkandra pada sang istri. Azura tersenyum lalu mengangguk. Bagus kok, Mas. Aku suka. Sahut Azura membuat perasaan Arkandra kian membuncah. Pagi harinya. Satu persatu anggota keluarga Arkandra dan Azura datang ke rumah sakit untuk memberikan selamat dan melihat keadaan Azura juga baby Arik. Kencana, Elis, Bahtiar, Bimantara, Melody, Gerald, Leon, Mario, Eza, dan yang lainnya tampak sangat bahagia. Perlahan hubungan Arkandra dan Bimantara juga kian membaik. Tak ada lagi rasa benci. Bagaimanapun dirinya kini telah menjadi seorang ayah. Ia ingin memberikan teladan yang baik untuk anaknya. Harapannya kelak ia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak berbakti, beriman, dan bertakwa pada Allah. Selamat jadi ibu, Kak. Ujar Melody seraya memeluk sang kakak yang tengah duduk bersandar di sandaran ranjang. Selamat atas kelahiran baby boy-nya, Ra. Ujar Kencana yang tak kalah antusias. Terima kasih, Di, Kak. Balas Azura dengan tersenyum lebar. Yeay, Elis punya adik. Seru Elis Liang. Adeknya bisa Elis bawa pulang nggak, Tan? No, kalau Elis mau adik, tinggal minta mama buatin. Dede Arik nggak boleh dibawa-bawa. Kalau mau main, datang aja ke rumah om dan tante. Sergah Arkandra yang lebih dahulu memotong perkataan Elis membuat gadis kecil itu mencebik. Ma, buatin Elis dedek bayi dong. Pinta Elis dengan mata mengerjap lucu membuat Azura terkekeh. Mas, panggil Azura. Arkandra yang tadinya sedang tersenyum, melihat tingkah menggemaskan Elis pun lantas menoleh. Ada apa, Ma Cherry? Itu, jadi motor aku gimana? Tanya Azura. Motornya hilang kan? Jadi ganti baru kan? Cecarnya dengan wajah sumringah seolah berharap motornya benar-benar hilang. Astaga! Arkandra menepuk dahinya keras, hingga membuat orang-orang yang mendengar pertanyaan Azura pun tergelak kencang. The End. Cerita dengan judul Gadis Barbar dan Dokter Galak telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.